Gue sedang berada di salah satu wilayah sub Pondok Gede, itu di ujung aspal, dan gue juga ujung aspal sendiri nih. Bisa diceritain nggak sih sejarahnya, atau sejak kapan berdirinya ujung aspal, atau dari sebelum resminya ujung aspal itu bisa lu ceritain nggak bang sampai sekarang ya? Kalau untuk sekarang ini udah dari 2018 sampai sekarang 2020 udah berapa anggota sih bang? Sekarang ini sekitaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jack Mania. Selamat datang di video YouTube Jack Mania Pondok Gede dengan saya Erwin Haryadi yang akan menemani kalian semua di beberapa menit ke depan. Gue sedang berada di salah satu wilayah sub Pondok Gede, itu di ujung aspal, dan gue juga sedang bersama narasumber yaitu kepala sub ujung aspal nih, kepala subnya langsung. Langsung ya bang, kenalan bang. Ya, nama gua Aldi dari sub Pondok Gede, itu Jack Ujung Aspal. Dan di sini gue menjabat baru sekitar 1,5 tahun ya. 1,5 tahun jadi kepala sub. Oke, untuk sub. sebelumnya kesibukan lu sehari-hari sekarang apa sih bang? Kalau kesibukan sih sekarang udah terlintas kerja gue ya kan. Sekarang sama lagi coba-coba budidaya lele. Budidaya lele. Oke, untuk lu masalah maksud gua bahas lu dulu nih itu pertamanya nih. Lu pertama kali jadi DJ itu sejak kapan sih bang? Gua pertama kali jadi DJ awal mulanya dari kelas 5 SD sih. Kelas 5 SD. Itu udah jadi anggota tuh belum? Belum, itu masih liaran lah. Iya, sebelum jadi anggota. Itu tahun berapa tuh Bang jadi? Kelas 5 SD itu tahun berapa tuh? Wah, kelas 5 SD sekitar tahun 2005-an ya? 2005. Iya, 2007-an, 2007 tuh. Iya. Jadi DJ itu 2007. Untuk lu jadi anggota tuh, lu jadi anggota resmi itu sejak kapan? Jadi benar-benar anggota tuh semenjak gua jadi masuk organisasi aja nih. Iya, masuk organisasi nih, jadi Jack Mania Pondok Gede gue baru ikuti. Tahun berapa tuh berarti masuk Pondok Gede? Pondok Gede tahun 2018 ya. Sampai sekarang tuh sampai sekarang. 2020 berarti udah 2 tahun lalu jadi anggota resmi istilahnya. Jadi anggota resmi. Kalau buat pertandingan pertama lu pertama kali nonton Persija itu lawan apa tuh Bang? Pernah ingat gak tuh Bang? Gua pertandingan pertama kayaknya pas lawan Sriwijaya deh kayaknya. Sriwijaya di GBK. Tahun berapa tuh? Itu tahun berapa ya, pas waktu yang lagi tuh sempat ada crash juga. Oh tuh kadang tuh pas lagi ada ya lagi insiden. Oke. Jadi pertandingan kalau away pertama lu kemana Bang? Wah, away itu gua baru sih gua kemarin pas baru mau bergabung ke Pondok Gede, gua baru itu pas waktu ke Malang. Waktu ke Malang di 2018 itu pas 2018. Udah mau diresmiinnya Ujung Aspal. Iya. Berarti lu baru awal pertama itu tuh. Awal pertama. Nanti udah inilah istilahnya udah ikut-ikut itu baru. Iya. Kalau gue bahas itu kan untuk pembahasan tentang diri lu nih, biografi lu. Kalau buat Ujung Aspal sendiri nih, bisa diceritain enggak sih sejarahnya, atau sejak kapan berdirinya Ujung Aspal, atau dari sebelum resminya Ujung Aspal itu bisa lu ceritain enggak Bang sampai sekarang jadi Ujung Aspal yang sekarang gitu? Kalau dari awal mulanya Ujung Aspal tuh yang dari dulunya tuh dari sesepuh ya, dari abang-abangan gua deh ya kan. Dulunya tuh gua dari pertama kali ngikut itu pas kelas 5 SD tuh belum pernah masuk stadion ya. Namanya bocah kecil ya kan, diajak-ajak, yang penting kita ngikut nonton joget-joget ya kan. Dulu itu masih di Lebak Bulus, pas gua masih kelas 5 SD tuh gua datang nonton cuma kagak sampai ke stadion, cuma sampai depannya doang joget-joget. Karena kan tradisi zaman dulu itu gitu istilahnya kan, mau nonton atau enggaknya sih urusan belakangan. Yang penting datang pakai atribut joget-joget di depan lapangan itu dia. Itu gua baru bener-bener nonton masuk tribun itu pas gua kelas 1 SMA tuh. Itu baru masuk ke dalam pas udah di GBK itu. SMA itu tahun 2010-an tuh, 2011-an ya, 2011-an. Jadi sejarahnya Ujung Aspal itu terbentuk itu sejak kapan tuh Bang? Kalau terbentuknya benar-benar resminya tuh pas waktu 2018 itu. 2018 itu udah resmi tuh. Kalau sebelum resmi itu kita semuanya itu nggak ada namanya kepala sub, kagak ada ketua-ketuanya. Jadi kita datang ngumpul di satu titik ya kan, bareng-bareng kita sewa metro ya, tergantung dari masa. Jalan bareng istilahnya gitu ya, jalan bareng. Nggak ada yang ketuanya atau wakilnya segala macam. Itu dari tahun berapa tuh Bang? Itu kalau dari sejarah itu dari tahun berapa ya? Dari tahun 2001, 2002 dari abang-abang. Udah ada, tapi belum terlalu banyak lah istilahnya, belum terlalu jadi kayak organisasi gitu istilahnya, baru jalan-jalan biasa. Kalau dari 2018 itu
lu berarti dari sebelumnya itu lu udah gabung istilahnya, udah gabung di Ujung Aspal. Iya, udah. Itu kalau boleh tahu itu sebelum itu anggota berapa sih? Anggota pertamanya itu? Anggota itu gua Sebelum resmi nih ya. Yang gua bener-bener berdiri itu 10 orang. 10 orang tuh. Iya, buat mau ngebentuk jadi sebuah sub. Tadinya kan kita kan cuma ya sekedar kita nonton aja, kita berangkat bareng. Nah, akhirnya kita dari 10 orang ini kita pengen ngebentuk, ayolah kita ikutin aturan Jackmania, kita bikin organisasi, kita masuk sub ya kan, kita belajar berorganisasi gimana ya kan. Dari 10 orang ini ya kita ngebentuk, akhirnya kita ngajuin ke Koordil, kan katanya harus tiap sub itu kalau mau ngajuin harus 25 anggota. Nah, jadi kan karena kan kalau ini kan jelas Ujung Aspal itu kan gede juga wilayah semua, masuk gede karena kan lu kalau ke Pondok Gede itu, kalau ke Ujung Aspal itu pokoknya jalan yang enggak putus-putus itu. Nah, ini Ujung Aspal. Ujungnya sampai mana kayak kita kagak tahu dah. Pokoknya lu kalau kayak jalan ke Ujung Aspal tuh lu sampai bete lah, kayak jalan itu kan panjang juga. Lu cara narikin anggotanya itu gimana sih, Bang? Ada kendala enggak sih? Kalau masalah kendala pasti ada ya, namanya setiap orang, dari setiap sub juga pasti ada kendala. Tapi kan pertama awal kita narikin itu dari orang-orang yang benar-benar sering kita jalan bareng nih. Tadi awal-awalnya kita ya dari mulut ke mulut bilang sekarang nih Ujung Aspal udah mau coba berorganisasi ya kan, belajar berorganisasi kan, kita tarikin orang-orang yang sering-sering nonton bareng kita tadinya ya, akhirnya terkumpulan nih sekitar ada 30 orang nih. 30 orang udah melebihi dari kuota yang ditentuin sama Korwil. Ada RT-nya istilahnya. Berarti tahun 2018 barulah lo itu 35 orang itu. 35 orang. Berarti anggota pertama lu di 2018 itu 35 orang. Iya. Baru lu maju ke Pondok Gede. Nah, lu ada apa sih maksudnya? Kenapa sih lu mau gabung ke Pondok Gede gitu istilahnya? Itu bisa ceritain enggak sih itu? Awalnya gua masuk ke Pondok Gede nih, pertama kan Ujung Aspal itu masuk jalur Pondok Gede garisnya. Pondok Gede, wilayah, kan? Iya. Gua ikutin aturan yang udah ditetapin, akhirnya gua masuk ke Pondok Gede dengan syarat 25 anggota minimal itu, minimal aktif. Kalau untuk sekarang ini udah dari 2018 sampai sekarang 2020 udah berapa anggota sih, Bang? Sekarang ini sekitaran ada 80 orangan. Itu yang resmi tuh udah punya KTA istilahnya. Yang udah resmi punya KTA sekitar ada 70-an, berarti sisanya itu istilahnya ya masih kayak, belum, masih proses nih tahun proses, ini. Proses. Kalau lu nih sekali jalan nih, biasanya itu lu bawa berapa anggota sih sekali jalan itu? Wah, karena kalau masalah setiap anggota tuh biasanya karena mayoritas anak sekolah, pelajar, ada juga yang pekerja ya. Kita biasanya sih minimal banget ya 20 orang. 20 orang soalnya kan namanya waktu pertandingan itu kan nggak semuanya memiliki waktu luang yang sama istilahnya kan, ada yang masih kerja istilah, ada yang sekolah gitu kan. Berarti dari tahun 2018 sampai 2020 itu lu yang megang itu. Terbentuk dari wilayah juga. Nah, buat lu ngerangkul 80 anggota gini, kendala lu apa sih di situ, Dit? Di sini kendalanya sih banyak sih. Kalau mau dihitungin banyak sih yang udah keluar masuk ya. Pasti ada aja yang keluar masuk. Ya kan, kalau terkendala karena paling di setiap kayak kita ngadain acara itu briefing di situ dong kayaknya susah buat waktunya gitu, bentrok karena kan ada yang pekerja, ada juga yang masih sekolah. Kalau yang mungkin yang sekolah sih masih bisa nyempetin waktu ya, yang pekerja ini kayaknya susah buat kalau kita buat kumpul-kumpul acara segala macam. Nah, ini kan lagi pandemi kayak gini nih. Sedangkan lu tahu sendiri kan juga Pondok Gede pun briefing itu pun jarang, saya briefing juga lewat ini kan istilahnya lewat Zoom gitu kan. Lu ada aktivitas nggak sih di anak-anak Jackmania Ujung Aspal itu sendiri? Kalau buat aktivitas emang kita nggak ada ya, kita juga takut juga kita ngikutin aturan yang udah ditetapkan juga pemerintah ya kan. Cuma paling kita kumpul-kumpul biasa aja tapi sesuai prosedur gitu aja sih. Kalau buat kumpul-kumpul ini belum ada sih. Belum ada itu saya briefing gitu. Gue juga belum berani ya kan, karena kayak ketua RT segala macam itu takutnya kita malah jadi ini jadi masalah ya, jadi buat image jelek lah istilahnya buat Jackmania Ujung Aspal itu sendiri. Itu berarti lu ngejabat selama udah 2 tahun nih istilahnya nih. Lu punya ini enggak sih kayak gua ngejabat sini paling sampai 4 tahun lah apa berapa gitu, sampai kapan gitu istilahnya. Kalau buat sampai kapan sih gua belum enggak kepikiran ya. Enggak kepikiran. Kalau gua sih yang sekarang gua jalanin ini ya sampai gua benar-benar nemuin titik gua udah kayaknya nggak bisa nih ya kan. Ya, tapi kalau buat sampai sekarang ini gua masih bisa sanggup, gua masih bisa jalanin, gua jalanin terus ya. Gue belum nemuin titik jenuhnya. Titik jenuh istilahnya lu belum nemu. Saya masih enjoy lah istilahnya jadi kepala sub gitu. Kalau lu sendiri namanya jadi kepala sub gitu kan, lu nyatuin 80 pala itu istilahnya kan susah. Logika itu susah istilahnya. Cara lu nanganin anggota-anggota yang istilahnya bader lah istilahnya itu gimana sih cara lu nanganinnya gitu?
Ya kalau buat nanganin sih gimana ya? Kalau buat anggota-anggota yang susah. Kadang-kadang kalau kita kerasin juga yang ada yang ada bentrok nih. Bentrok, Yang sama-sama takut. keras, yang ada malah selek ya kan. Gimana caranya kita kalau yang batu-batu kayak gitu yang keras-keras gitu paling kita timbrungin, duduk bareng, kita ngopi, enjoy apa masalahnya di sini. Musyawarah lah, musyawarah. musyawarah. Ya, apa yang terkendala di sini ya kan kita cari tahu kenapa dia males-malesan berorganisasi atau ada apa halangannya ya kan kita tanya gitu. Kalau buat misalnya kan sekarang ada 80 anggota nih, buat ujung aspal sendiri tuh lu punya target nggak sih, misalnya tahun depan gue mau misalnya nambah anggota segini gitu, sampai tahun depan sampai segini gitu, ada target nggak sih di Kalau namanya lu kepala sub sendiri gitu? Iya. Kalau bicara target ya, gue setiap sub pasti pengen itu di wilayah tuh semuanya Persija ya kan, semuanya ikut berorganisasi. Cuma kalau buat sekarang ini ya minimal gue bisa tembusin angka 100. Angka 100 di Iya. tahun ini istilahnya, karena kan ya tahu sendiri lah istilahnya sekarang itu kan lagi pertandingan nggak ada, jadi kan susahnya kendala itu paling di situ istilahnya kan. Iya. Pertandingan nggak ada, terus juga liga juga berhenti kayak gitu Iya ya kan, kan, susah karena juga. kendala juga makanya susah tuh. Berarti target itu tuh 100 anggota lah istilahnya di 100 sini anggota. Nah, kalau buat lu sendiri nih jadi kepala sub kan lu udah lumayan lama 2 tahun. Apa sih lu punya kesan nggak sih gitu? Wah, selama kalau jadi kepala sub? Kalau bicara kesan sih gue paling berkesan pas waktu ulang tahun Jack Pondok Gede yang ke-19. Yang Itu kan ke-19. iya, itu kan kebetulan acaranya di Ujung Aspal. Oh iya Nah, iya itu dia. Itu benar-benar berkesan buat gue, pelajaran buat gue caranya gimana bikin acara ya kan, caranya nyatuin orang yang biar kita semuanya nih acara biar sukses ngejalaninnya gimana, itu benar-benar berkesan buat istilahnya lu ngerasa wah gue udah istilahnya bisa berbaur lah istilahnya Iya, gitu bisa kan, berbaur, bisa iya. gimana caranya gue bisa ngadain acara itu sendiri gitu kan. Nah kalau pengalaman yang unik, lu pernah pengalaman yang lucu lah istilahnya yang pernah lu dapetin dari anggota-anggota lu gitu, pernah nggak sih Di? Kalau buat yang unik sih, unik gimana ya? Bingung juga kalau berbicara unik ya. Kita apa ngejalaninnya benar-benar nggak serius ngejalanin, cuma enjoy gitu, nggak terlalu benar-benar ditekanin banget atau gimana. Jadi momen-momen lucu itu setiap kita ketemu pasti ada aja. Pasti Pasti gitu. ada aja. Kalau kita balik ke pertandingan gini, lu ada pertandingan yang paling berkesan gak sih menurut lu? Yang paling berkesan itu pas waktu lawan kemarin final lawan Takokar atau Bali? ya Bali. Lawan Bali Lawan itu Bali, di itu GBK benar-benar itu final, berarti final Piala final. Presiden istilahnya. Iya, Piala Presiden. Kesannya tuh kenapa sih Di, gitu? Kesannya tuh kita pertama tiket terbatas. Gimana kita nentuin orang-orang yang harus kita kita kasih tiket. Ya kebetulan kita dapat jatah kan masing-masing kan terbatas ya kan. Dan kebetulan anggota hampir semuanya mau ngikut Nonton, nih, pasti gitu mau ya, nonton, nonton. antusiasnya pasti lebih besar ya kan daripada pertandingan biasa. Itu yang bikin kita pusing ya kan, kita kasih nggak enak atau segala macamnya ya kan. Taruh gimana? Udah tutup. Berarti pertandingan yang paling berkesan itu lawan Bali tuh di final Iya, tuh. final. Karena kan istilahnya lu tiket itu kan lu, nah itu juga beban kepala sub itu di situ istilahnya kan, Iya, karena kan mau siapapun itu mau nonton Persija, mau suka Persija atau enggak, mau dijaga atau enggak, pasti mau nonton pertandingan itu karena kan Pasti. final. Karena kan dari tahun 2001 ke 2018 itu kan istilahnya wah istilahnya kita itu udah lama juga nanti euforia gitu. Iya. Oke, untuk keinginan lu selama jadi kepala sub apa sih yang belum tercapai gitu? Keinginan gua yang belum tercapai sih, gue pengen benar-benar itu anggota gua tuh antusias ke suatu acara. Jadi setiap nggak buat sub gua doang sih ya, gue pengennya sih seluruh ya anggota Pondok Gede nih. Iya, gue pengen setiap sub ada acara segala macam tuh lebih antusias, Respon lah, lebih respon baik. lah. Iya, jadi kita rasa kekeluargaan itu lebih erat, Lebih melekat gitu, ya. Oke, itu aja nih istilahnya bincang-bincang kita hari ini tentang Jackmania Ujung Aspal itu secara detailnya ya, sejarah dengan juga sejarah kepala subnya, sejak kapan jadi supporter. Oke, buat rekan-rekan itu aja yang bisa selama ini kita sampaikan. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jackmania.